Halo teman belajar matematika Kak Arini, sekarang kita bahas materi yuk. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sekarang perhatikan ya, pecahan senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Sedangkan yang satunya itu dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi harus sama ya bilangannya. Nah, sekarang akan Kak Arini bahas mulai dari yang dikalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya ini 1/2, kita cari pecahan yang senilai. Maka 1/2 ini kita bisa kalikan dengan bilangan 2. Pembilangnya kita kalikan 2, penyebutnya juga harus dikalikan 2. Jadi harus sama. Nah, hasilnya 1 dikali 2 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4. Jadi 2/4. Nah, 2/4 ini juga senilai dengan 4/8. Kok bisa? Karena bisa dilanjutkan dengan cara dikali 2 lagi. 2 dikali 2 kan 4. 4 dikali 2 8. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4, senilai dengan 4/8. Lanjut, ini ada pecahan 4/7. Selain dikalikan 2, boleh kok dikalikan angka berapapun. Hanya saja akan lebih mudah jika dikalikan angka yang kecil ya. 4/7 kita kalikan dengan 3. Boleh juga kalau adik-adik mau mengalihkan dengan 2. Ini contohnya dikalikan 3. Pembilangnya 4 dikali 3 hasilnya 12. Penyebutnya 7 dikali 3 hasilnya 21. Jadi 4/7 senilai dengan 12/21. Nah, sekarang coba adik-adik kerjakan ini ya. Tentukan pecahan yang senilai dengan 4/3, 5/6, 1/5, dan 7/8. Selanjutnya, pembahasan yang pecahan senilai dapat diperoleh jika pembagi dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Dibagi ya, contohnya ini 15/25. 15 sama 25 kira-kira sama-sama bisa dibagi angka berapa ya? Sama-sama dibagi angka 5 ya. Pembilangnya 15 dibagi 5 hasilnya 3. Penyebutnya 25 dibagi 5 hasilnya 5. Jadi pecahannya 3/5. Maka dari itu 15/25 senilai dengan 3/5. Ingat, pembaginya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau pembilangnya dibagi 5, penyebutnya juga harus dibagi 5. Sama seperti perkalian, bilangannya harus sama. Diingat ya, jadi tidak boleh berbeda. Nih, contoh berikutnya, 16/32. Nah, bisa kita bagi dengan 16. Jadi cari angka yang bisa membagi pembilang maupun penyebut. 16 dibagi 16 hasilnya 1, 32 dibagi 16 hasilnya 2. Jadi 16/32 senilai dengan 1/2. Sekarang coba adik-adik berlatih ya. Cari pecahan yang senilai dengan 6/3, 12/18, 9/27, dan 30/50. Jadi yang ini caranya sama seperti yang di atas, yaitu dibagi dengan bilangan yang sama, sedangkan yang sebelah kiri, yang ini pecahannya dicari pecahan yang senilai dengan cara dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Lalu ada contoh yang lain. Di sini kita diminta untuk mengisi bagian pecahan senilai yang rumpang. Nah, biasanya adik-adik pada bingung nih kalau ada soal seperti ini. Contohnya 3/5 sama dengan 9 per titik-titik. Caranya gimana ya? Langkah pertama, adik-adik lihat dahulu bagian mana yang kosong. Yaitu penyebutnya ya, penyebutnya ini belum diketahui. Nah, jadi yang sudah diketahui semua yang apa? Pembilang. Nah, pembilang ini dibandingkan pada bagian pembilang yang penyebutnya kosong, apakah lebih besar dari pembilang yang satunya, yaitu 3? Jika 9 ini lebih besar daripada 3, maka gunakan cara ini. 9 kita bagikan dengan 3, yaitu dibagikan dengan
pembilang yang lain, lalu dikalikan dengan penyebut. 9 dibagi 3 hasilnya 3, 3 dikali 5 hasilnya 15. Jadi penyebut yang ini hasilnya adalah 15. Kita tulis ya. Jadi 3/5 sama dengan 9/15. Kak Arini ulangi lagi ya. Pertama, lihat dahulu bagian mana yang kosong atau yang belum diketahui. Tadi kan penyebutnya yang belum diketahui. Berarti pembilangnya diketahui semuanya ya. Setelah itu, lihat pembilang yang tadi penyebutnya kosong. Kan kosongnya tadi di sini, berarti yang dilihat itu yang 9. 9 kita bandingkan dengan pembilang yang lain. Jika dibandingkan dengan 3, 9 ini lebih besar, maka dari itu 9 kita bagi dengan 3 lalu dikalikan dengan penyebut. Gitu. Nah, ini ada contoh yang lain. Titik-titik per 7 sama dengan 10/14. Terus caranya gimana? Sama seperti tadi. Lihat bagian yang kosong. Oh, bagian yang kosong bagian pembilang. Berarti yang lengkap penyebutnya ya. Nah, sekarang lihat penyebut yang tadi pembilangnya kosong, berarti yang 7. 7 ini kita bandingkan dengan penyebut yang lain, yaitu 14. Apakah 7 lebih besar dari 14? Oh, tidak. 7 lebih kecil, maka dari itu 14 ini kita bagikan dengan 7. Jadi dibalik ya. 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Kalau tadi yang di atas jika lebih besar dibagi langsung dikali, tetapi jika lebih kecil maka 14 ini kita bagi 7 hasilnya 2. Lalu pembilang yang lain yang ada dibagikan juga dengan hasil pembagian yang tadi. Jadi dilanjutkan pembagiannya, yaitu 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini kita tulis di sini. Jadi 5/7 sama dengan 10/14. Bisa juga kok kalau mau dicek. Kalau yang pertama ini kan sama aja 3 dikali 3 hasilnya 9, 5 dikali 3 hasilnya 15. Sedangkan yang ini 5 dikali 2 hasilnya 10, 7 dikali 2 hasilnya 14 gitu. Bisa juga dengan cara mengalihkan silang, lalu dibagi dengan penyebut atau pembilang yang ada. Hanya saja jika angkanya besar, nanti adik-adik terlalu besar juga mengalihkannya dan pembagiannya bisa menggunakan porogapit, jadi akan terlalu panjang. Maka dari itu, ingat trik ini ya. Nah, ini ada latihan soal, adik-adik bisa kerjakan di rumah. Caranya sama seperti tadi. Jangan lupa jawabannya tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Matematika Kak Arini. Untuk request pembahasan soal yang lain bisa kirim ke matematika.kaarini@gmail.com. Untuk belajar lebih lanjut, adik-adik bisa langsung cek ke playlist video ya.